Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang dua bersaudara yang memiliki sikap dan cara berbeda dalam menyambut Yesus. Marta dan Maria. Kita akan melihat pribadi Marta terlebih dahulu. Marta menyibukkan diri dengan melayani Yesus yang singgah di rumahnya. Injil mengatakan ia sibuk melayani Yesus. Bahkan karena kesibukannya yang melelahkan ini, ia sempat protes pada Yesus. Karena saudaranya, Maria. Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Maria sama sekali tidak membantunya. Tapi Tuhan Yesus malah menilai tindakan Marta hanya menyusahkan dirinya sendiri. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Dan kedua tentang Maria, dikatakan sama sekali tidak mempedulikan kesibukan Marta. Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Sekalipun Marta memprotesnya, tapi Yesus justru mendukung sikap Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Saudaraku terkasih, dari kisah Injil hari ini saya ingin mengajak kita pertama menyadari kesibukan kita, termasuk melayani Tuhan. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita melayani Tuhan menghambat waktu kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan yang kita lakukan lebih melayani kebutuhan diri sendiri untuk semakin dikenal, diakui, diceritakan oleh banyak orang. Bagi saya kita perlu merenungkan kembalikan kesibukan-kesibukan kita ini. Apakah selama ini kesibukan-kesibukan saya, kesibukan kita dalam pelayanan sudah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah tidak? Hendaknya semua pelayanan kita membuat kita semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kedua, kita bisa belajar dari sikap Maria, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Harus menjadi prioritas hidup kita sebagai orang beriman. Mengapa demikian? Karena Tuhan sebagai sumber kehidupan kita justru dari duduk mendengarkan Yesus. Kita dapat memiliki pelayanan yang diperbaharui sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Saudaraku terkasih, bagi saya dari kisah Injil hari ini memberikan pencerahan bagi kita agar kita sadar bahwa segala kesibukan kita untuk melayani jangan membuat kita lupa bahwa prioritas utama kita adalah mendengarkan Yesus. Kita perlu belajar dari Maria yang memprioritaskan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus lebih tekun lagi untuk duduk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki pada diri kita, sehingga pelayanan kita sungguh menjadi berkat bagi sesama, didasari karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari saudaraku, luangkanlah waktumu untuk mendengarkan apa
kata Tuhan pada kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.